Salam kerahiman. Hari ini 6 Februari kita akan lanjutkan dari bacaan yang kemarin ya, 303B. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pernah ketika aku sedang sangat menderita, aku meninggalkan pekerjaanku dan melarikan diri kepada Yesus dan minta kepadanya untuk memberikan kepadaku kekuatannya. Sesudah doa yang sangat singkat, aku kembali ke pekerjaanku dengan penuh semangat dan sukacita. Kemudian, salah seorang dari para suster berkata kepadaku, "Hari ini, suster tentu mendapat banyak penghiburan, sebab suster kelihatan begitu berseri-seri. Pasti Allah tidak lagi memberimu penderitaan, tetapi hanya penghiburan." "Suster salah besar," jawabku. "Karena justru pada saat banyak menderita, aku lebih bersukacita. Dan apabila penderitaanku berkurang, sukacitaku juga kurang. Tetapi jiwa itu memberi isyarat kepadaku bahwa ia tidak memahami apa yang kukatakan. Aku berusaha menjelaskan kepadanya bahwa ketika kita banyak menderita, kita memiliki kesempatan yang besar untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita mencintai Dia. Tetapi ketika kita menderita sedikit, lebih kecillah kesempatan yang kita miliki untuk menunjukkan cinta kita kepada Allah. Dan kalau kita tidak menderita sama sekali, maka cinta kita entah sungguh besar, entah sungguh murni. Dengan rahmat Allah, kita dapat memperoleh suatu tahap di mana penderitaan akan menjadi kesukaan bagi kita, karena cinta dapat mengerjakan hal-hal seperti itu di dalam jiwa yang murni. Ini perlu pengertian yang jelas, yang sungguh-sungguh kita perlu memperhatikannya ya, karena ada pesan-pesan yang luar biasa yang hari ini kita akan dapatkan. Dikatakan, ketika aku sedang sangat menderita. Suster Faustina sangat menderita, mungkin kita pun, di antara kita pun, sedang mengalami penderitaan yang sangat berat. Aku meninggalkan pekerjaanku dan melarikan diri kepada Yesus. Mari kita belajar dari Suster Faustina. Kalau kita sedang menghadapi penderitaan yang berat, jangan hanya fokus kepada penderitaan berat, tapi belajar dari Suster Faustina, dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia lari kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan itu banyak artinya ya, apakah dia tinggalkan, dia pergi ke ruang adorasi, apakah dia pergi ke kamarnya untuk berdoa, atau tetap pekerjaannya ada di depan matanya, tapi dia nggak fokus lagi kepada pekerjaan tersebut atau kepada penderitaan tersebut, tapi dia fokus kepada Yesus. Dia berbicara pada Yesus, dia berdoa pada Yesus, dia mohon kekuatan. Minta kepadanya untuk diberikan kekuatannya. Minta kekuatannya, kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri sendiri. Sesudah doa yang sangat singkat, ya, jadi nggak usah doa yang panjang-panjang. Doa yang sangat singkat. "Tuhan, aku begitu menderita, sepertinya sudah nggak kuat. Oleh sebab itu Tuhan, beri aku kekuatan untuk menjalaninya, untuk menanggungnya." Dan sesudah doa singkat tersebut, aku kembali ke pekerjaanku dengan penuh semangat dan sukacita. Aku kembali ke pekerjaanku. Bisa dari kamar dia balik lagi ke pekerjaannya, bisa dari ruang adorasi dia balik lagi ke pekerjaannya, atau mungkin pada waktu itu juga dia ada di situ. Tapi sekarang dia bilang dia balik ke pekerjaannya, dia fokus lagi ke pekerjaannya, tapi sudah dengan semangat yang baru. Sehingga dikatakan salah seorang suster yang melihat Suster Faustina, dia katakan, "Hari ini suster tentu mendapat banyak penghiburan, sebab suster kelihatan begitu berseri-seri." Ya, jadi walaupun Suster Faustina menderita, penderitaannya sangat berat, tapi penampilannya penuh sukacita, penuh kegembiraan.
Sehingga orang luar nggak melihat penderitaan tersebut, bahkan melihat sebaliknya. Dia katakan, hari ini pasti banyak dapat penghiburan karena engkau kelihatan begitu berseri-seri. Dan ditambahkan lagi oleh suster tersebut, Allah tidak lagi memberimu penderitaan, tetapi hanya penghiburan. Jadi suster ini tahu apa yang dialami oleh Suster Faustina. Penderitaan demi penderitaan, sakit, penyakit, dan banyak hal yang dialami oleh Suster Faustina, suster ini tahu. Sehingga dia bisa menyimpulkan seperti itu, bahwa dengan melihat muka yang berseri-seri, Allah udah nggak memberi kamu penderitaan lagi. Allah memberi kamu penghiburan. Dan Suster Faustina langsung mengatakan, suster salah. Jadi kita juga jangan melihat apa yang tersurat, apa yang kelihatan, karena bisa salah. Dan Suster Faustina di sini katakan, suster salah besar. Sebab justru karena pada saat banyak menderita, aku lebih bersukacita. Coba ya, kalau ada orang yang bilang, enggak, saya ini lagi menderita, penderitaan saya tuh luar biasa berat. Tapi semakin saya menderita, semakin saya bersukacita. Bisa diterima nggak dengan akal sehat kita? Kita mungkin lebih kelihatan seperti suster, temannya Suster Faustina. Kalau lihat orang itu bersukacita, bergembira, bersemangat, penuh energi, kita bilang, wah dia sedang sukacita, dia bukan lagi menderita. Tapi kalau kita lihat orang kuyu, orang lusuh ya, lemah, lelah, tidak berdaya, layu, kita pikir, wah orang ini sedang menderita. Tapi di sini Suster Faustina mau kasih tahu, walaupun kita menderita, itu nggak perlu dikasih lihat ke orang lain. Tapi langkahnya adalah mencari kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan, dan dengan kekuatan itu dia yakin, dia imani, dia bisa menjalani penderitaan tersebut sehingga dia penuh dengan sukacita. Karena Suster Faustina punya lagi satu masukan, satu pegangan bahwa semakin dia menderita, berarti kan dia semakin dipakai Tuhan. Semakin dia bisa menjadi silih untuk orang lain, semakin dia bisa mengorbankan dirinya untuk orang lain, semakin banyak jiwa yang diselamatkan. Oleh sebab itu dikatakan, semakin menderita, aku semakin bersukacita. Jadi yang dilihat itu jauh yang tersirat ya. Yang dilihat itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan sehari-hari. Suster Faustina dari awal kita tahu dia punya keinginan, dia selalu berbicara pada Tuhan, aku ingin Tuhan, supaya hatiku terpecah-pecah menjadi kecil-kecil, mewakili orang-orang yang punya hati-hati yang nggak mau berterima kasih pada Tuhan. Tuhan, aku mau doa ini, adorasi ini, perayaan Ekaristi ini menjadi silih untuk jiwa-jiwa yang tidak kenal Tuhan, jiwa-jiwa yang malang, untuk supaya mereka bisa mengalami kerahiman Tuhan. Jadi semakin dia menderita, dia akan menjadi semakin bersukacita karena penderitaannya itu dia bisa persembahkan pada Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Kita seringnya menderita itu terus fokusnya hanya ke dalam penderitaan. Aduh Tuhan, kok saya menderita? Sampai kapan saya harus menderita? Mari kita buka wawasan kita lebih luas. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, pasti Tuhan juga punya maksud. Mari persembahkan segala penderitaan ini pada Tuhan. Kalau nggak kuat, minta kekuatan dari Tuhan. Dan apabila penderitaanku berkurang, sukacitaku juga berkurang. Itu yang dikatakan oleh Suster Faustina pada suster tersebut. Dan otomatis memang suster itu bingung. Nggak bisa ngerti kata-kata tersebut. Suster Faustina katakan ya di sini, jiwa itu memberi isyarat kepadaku bahwa ia tidak memahami apa yang kukatakan. Suster Faustina itu punya kemampuan untuk membaca jiwa seseorang. Itu juga salah satu rahmat yang Tuhan beri. Jadi dalam hal ini Suster Faustina bilang jiwa si suster itu memberikan isyarat kepada dia bahwa dia nggak ngerti.
Tapi Suster Faustina ingin menjelaskan lagi dan selanjutnya dikatakan, ketika kita banyak menderita, kita punya banyak kesempatan untuk menunjukkan kepada Allah bahwa kita mencintai Dia. Dengan banyak menderita, malah kesempatan itu jadi terbuka. Sering yang saya kasih contoh, kalau dalam satu komunitas, semua orangnya baik, semua orangnya suci, semua orangnya rendah hati, murah hati, gak ada sesuatu pun yang tercela. Bisa kita berbelas kasih? Bisa kita mengampuni? Nggak bisa. Siapa yang mau saya ampuni? Semuanya baik sama saya. Semuanya mensupport saya, semuanya membuat saya bergembira, semuanya mendukung saya, semuanya membuat saya senang. Nggak ada satu juga yang menyusahkan saya. Bisa saya mengampuni mereka? Nggak ada kesempatan. Nah, di sini Suster Faustina bilang, kalau kita banyak menderita, contoh ya, dalam kehidupan suami istri. Suaminya selingkuh. Si istri sakit hati, marah, kecewa, dendam, merasa kalah saingan, merasa disisihkan, merasa nggak berharga, banyak hal yang dia alami. Menderita ya. Semakin besar penderitaan, Suster Faustina bilang, semakin besar kesempatanku untuk menunjukkan kepada Allah bahwa aku mencintai Dia. Apa yang harus dilakukan? Turuti firman-Nya, turuti perintahnya. Tuhan bilang apa? Doakan para pendosa yang malang. Suaminya termasuk pendosa yang malang. Ampuni dia. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Pada waktu kita melaksanakan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, Tuhan senang. Dan itulah yang mau ditunjukkan oleh Suster Faustina, bahwa semakin besar penderitaan, semakin terbuka kesempatan untuk bisa menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Tapi ketika kita menderita sedikit, lebih kecillah kesempatan yang kita miliki untuk menunjukkan cinta kita pada Allah. Contoh ya, sekarang dalam masa pandemi. Kan ketemu sama orang, orangnya itu-itu lagi. Kalau saya misalnya suami, papa, anak-anak, mantu, cucu, beberapa teman dalam satu kantor, tapi itu pun nggak rutin dan nggak sering bertemu dan sangat jarang frekuensinya. Ya, ketemunya orang-orang itu aja. Tapi hari-hari ya cuma suami, papa saya dan pembantu di rumah dan juga supir. Nggak ada urusan, nggak ada masalah, nggak ada kegiatan, nggak ada hal yang terjadi yang luar biasa yang dimana saya bisa menunjukkan kasih saya kepada Allah dengan lebih leluasa. Kesempatannya menjadi sangat sempit. Yang saya bisa lakukan berdoa buat mereka supaya sehat, supaya kuat. Tapi terus dalam hati pikir, untuk siapa? Dia sehat itu gunanya untuk saya atau untuk orang itu sendiri? Jangan sampai kita berdoa dia supaya sehat, supaya saya nggak susah. Berarti kan doanya masih untuk saya. Digali lagi, oke, Tuhan saya berdoa supaya mereka sehat, supaya keluarganya juga sehat, nggak ketularan, dilindungi, dijauhkan dari segala sakit penyakit, bukan untuk kepentingan saya, tapi untuk kepentingan keutuhan, kerukunan, kedamaian di keluarganya mereka. Tapi artinya sangat sempit. Kalau banyak yang bersalah dalam tanda kutip, atau saya melakukan kesalahan, saya juga lebih banyak gampang untuk mengampuni mereka karena punya kasusnya, atau juga saya bisa mengevaluasi diri untuk merubah sikap-sikap saya yang nggak bagus. Tapi kalau kesempatannya kecil, ya perbaikannya juga jadi kecil. Itu ya kira-kira yang saya alami. Bahkan kalau tidak menderita sama sekali, maka cinta kita entah sungguh besar, entah sungguh murni, nggak keuji. Kalau nggak menderita ya, ada suami istri. Si istri ini begitu dimanja oleh suaminya. Bahkan waktu punya anak pun, si istri bilang,
Saya mau punya anak sama kamu, tapi saya nggak mau urus anak. Kalau kamu mau punya anak, kamu yang urus. Si suami mau mengurus. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, tiga-tiganya suaminya yang urus. Si ibu merasa, si istri merasa, itu udah kesepakatan saya. Nggak pernah menderita. Dia sendiri mengevaluasi, apakah saya sungguh mencintai suami saya? Atau enggak, karena enggak teruji. Semuanya nyaman, semuanya enak. Ya, jadi di sini dikatakan entah cintanya sungguh besar, entah cintanya murni, itu enggak kejawab karena enggak melalui suatu tantangan, suatu peristiwa. Dengan rahmat Allah, kita dapat memperoleh suatu tahap di mana penderitaan akan menjadi kesukaan bagi kita. Karena cinta dapat mengerjakan hal-hal seperti itu di dalam jiwa yang murni. Ini menjadi masukan buat kita semua. Bisa nggak merubah penderitaan itu menjadi sukacita? Bukan penderitaan dibalik jadi sukacita. Nggak bisa, proses. Ya. Tapi di sini dikatakan kita dapat memperoleh rahmat dari Tuhan. Kita minta rahmat dari Tuhan supaya kita bisa merubah penderitaan yang kita alami menjadi sukacita. Bukan dengan kemampuan sendiri, tapi minta rahmat dari Tuhan. Dan ini bisa terjadi karena cinta dapat merubah hal-hal seperti ini kalau kita mempunyai jiwa yang murni. Jadi ada tahapannya. Pertama, kita harus punya jiwa yang murni dulu. Yang tulus, yang bukan mendendam, yang bukan salah-salahin orang ya, tapi punya jiwa yang murni. Nah, dengan jiwa yang murni, penderitaan dengan rahmat Tuhan akan bisa berubah menjadi sukacita. Karena dengan cinta, didasarkan dengan cinta, maka hal-hal tersebut dimungkinkan pada jiwa yang murni. Ya, jadi kita punya satu rahasia bagaimana merubah penderitaan menjadi sukacita. Itu aja untuk hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan ya, karena Tuhan sudah memberikan jalan keluar untuk segala permasalahan kita, merubah penderitaan menjadi sukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oh luka kerahiman, oh hati Yesus, sembunyikanlah aku di dalam lubuk hatimu. Laksana satu tetes darahmu sendiri. Dan jangan biarkan aku terlepas dari situ selama-lamanya. Kurunglah aku di dalam lubuk hatimu, dan ajarlah aku mencintai Engkau. Tuhan, mampukan aku memahami sepenuhnya siapa dirimu. Bawalah aku masuk ke dalam rengkuhan mesra-Mu, sejauh itu dapat ditanggung oleh kodrat insani. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman.